Mark! He's wired in. Sorry? He's wired in. Is he? Yes. Balen Ngobrol Kulik-kulik bersama saya Charlie Angel dan Jose Fernandez. wow, hari ini cerah sekali. Ceria seperti sekali. kalian semua yang ada di sana, semoga tetap selalu sehat ya, meskipun pandemik tetap semangat seperti Always social distancing, ya. always pakai mask. Wow, kali ini kita Kali tuh ini- ceria sekali ya, ceria nggak sih? Caranya, Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Gimana bacanya? Annyeonghaseyo. Mr. Shin, this is Jose. Remember me? Iya. Mr. Shin from Korea. Ya, ada apa ya kita kenapa mengucapkan salam Korea? Ya pastinya sekarang memang lagi hits ya, meskipun sudah ketinggalan beberapa episode karena tinggal 4 episode lagi Tapi memang untuk hits endingnya. agak telat. Iya, kita hits telat untuk menampilkan review nih. Review apa ya? Ini suatu drama mini series dari biasanya drama itu kan identik yang fokus pada soal percintaan. Tapi kali ini kenapa Balen Ngobrol sampai harus review? Kenapa? Karena ini membahas tentang Startup. dan judulnya juga pun Startup. Beberapa tahun ini sejak saya dengan Gangnam Style, 오빤 강남스타일 강남스타일 sejak Blackpink dengan lagu-lagunya, K-pop sudah nggak cuma di Asia tapi sudah mendunia. dunia sekali karena viewersnya aja setiap upload untuk YouTube aja Blackpink udah langsung puluhan juta dalam Jadi 2 hari 1 hari. tadinya K-pop itu di zaman saya itu buat orang-orang Cuman yang kamu masih ada game? Nggak ada. masih ada. Tua banget dong ya. Zaman dulu sih K-pop tuh buat orang yang seneng aja sih. Tapi sekarang saya melihat perkembangan 10 tahun terakhir, dia sudah bisa penetrasi pasar Amerika yang begitu susah. Ya luar Itu biasa loh. hebat sekali. Mereka kan sering Kapan ya? resisten terhadap budaya asing. Ya. Jadi Amerika yang senengnya yang dari Amerika aja sih biasanya. Jarang banget dia mau menerima artis-artis baru. Oke, So, tapi aku kalau- jadi berpikir kapan ya Indonesia tuh bisa mendunia seperti ini? apa nih? Tapi ada tuh sosoknya katanya. Oh iya, Siapa dong? ada yang sekarang menjadi bagian dari girl band. Iya, orang Secret Indonesia. Number, iya dia Secret orang Number ya? Indonesia juga, yaitu Dita Karang. Dita siapa? Cantik banget orangnya. Dita Karang. Iya Dita Karang. 어딜 가나 봐도 내가 제일 궁금하죠. Who is this? Who is this? 이리저리 둘러봐도 가장 눈부셔. Who is this? Who is this? Yeah. 따라오는 시선 눈을 못 떼. Ya, Oke. asli Jogja loh. Kamu kan asli Jogja kan? Nggak kenal. Iya, nanti kenalan aja siapa tahu bisa datang ke Balen Ngobrol. Oke. Jadi Dita Karang akhirnya menjadi artis internasional, Iya. tapi dimulai dengan K-pop ya. Jadi K-pop. dia ikut audisi-audisi, lalu lolos, Iya. lalu akhirnya dia memanage di sana. Luar biasa itu, tidak Iya. mudah ya untuk menjadi dia istilahnya orang asing di Korea, lalu menjadi sosok idola girl band Korea yang memang selama ini orang taunya kan harus asli orang Korea. Betul. Tapi Blackpink juga Lisa bukan asli dari Korea Jadi memang sebenarnya. Thailand. Iya, dari Asal dari Thailand. Thailand. Jadi memang sih kayaknya Korea juga udah go internasional ya. Iya. Dengan cara dia dalam tanda petik co-branding Mm-mm. dengan artis-artis luar. Betul. Jadi
akhirnya nama-nama mereka juga terangkat juga kan, Iya. gitu. Artinya budaya K-pop bisa naik di Thailand. Iya. Dengan adanya ini, siapa namanya, Dita Karang mungkin strategi mereka supaya K-pop juga akhirnya naik di Indonesia. Gila loh, ada orang Indonesia yang sampai ikut, akhirnya Iya. ada fansnya juga. Iya, Itu benar sekali. strategi yang sangat pintar sih menurut saya. Iya. Ya memang Korea ini ya mungkin karena sudah mendunia, tidak hanya dari sisi entertainment-nya aja. Iya. Salah satunya memang banyak ditampilkan di startup, yaitu teknologinya. Banyak teknologi yang memang ditampilkan di drama Korea Startup ini. Lalu ada inkubator yang memang menjadi impian mungkin untuk bagi para startup muda atau bagi generasi muda. Jadi seakan-akan, gue jadi semangat lagi nih pengen udah mau startup. Startup mulai berkembang di Indonesia tahun berapa nih? Ini mungkin saya bisa katakan startup pertama kita Kaskus. Kaskus ya? Yes, Kaskus. Ya, karena di fase-fase berikutnya Kaskus memang diinvestasi oleh investor lain. Terus habis itu berkembangannya, budayanya juga ikut Silicon Valley. Iya. Jadi bahkan Kaskus menurut saya kantor digital pertama yang keren banget. Wow. Waktu itu dia merubah garasi di gedung perkantoran di Rasuna Said Oh ya. itu di Palma kalau nggak salah menjadi kantor mereka. Wow. Jadi kantor mereka tuh kayak playground, ada tempat PlayStation-nya, ada tempat mini golf, ada banyak banget yang ada di Kaskus waktu itu, dan memang sangat sinkronisasi dengan mesin up dengan budaya yang ada di Silicon Valley. Jadi menurut saya sih startup besar yang sukses yang terkenal ya kita harus terima kasih banyak sama Kaskus. Iya. Nah, dari Kaskus ya semua. akhirnya memang diinvestasi sama Jarum Group melalui venture capital fund-nya. Lalu di grup itu juga ada Blibli, terus ada banyak banget ya. Maksudnya grup-grup investasinya. Kata andalan dari Kaskus adalah Sundugan. Sundugan. Ya. Ya kangen masa itu ya. Iya. Kaskus itu di apa aja ada. Gitu. Oke guys, startup ini diperankan oleh aktor dan aktris cantik-cantik. Iya. Perankan oleh sosok artis cantik yang juga mantan girl band dari Miss A, yaitu Susie Bae. 남자친구들 만나 안 그렇다고 사랑하지 않아 난 잘 모르는 여잔 별로 같은 But baby Jadi girl band ini juga udah dibubarin sih tahun 2017 dan berdiri di tahun 2010. Dan tidak hanya artis dari Susie Bae aja, tapi ada sosok-sosok aktor ganteng. Siapa aja aktornya? Aktornya adalah Jo Hyuk Nam. Aku nggak tahu cara bacanya bener. Iya. Jo Hyuk Nam sebagai Nam Do Son. Nam Do Son itu seorang jenius matematika yang diperankan di situ. Iya, dia sebagai founder dari Samsung. Iya, startup namanya Samsung. Iya, Samsung tuh dari 3 nama persaudaraan dari teman ini. Jadi dan selain dari Nam Do Son juga ada Han Jin Pyo, yaitu yang diperankan oleh Sun Hon Kim. Dan antagonisnya juga adalah saudara dari Seo Do Mi, yaitu kakaknya ya, Won In Jae. K-drama ini, Korean drama ini menceritakan dari proses awal pendirian sebuah startup hingga akhirnya sebuah startup itu prosesnya bagaimana. Dan intrik-intrik di perjalanan sebuah startup. Iya, jadi nggak mudah untuk membangun sebuah startup ya. Betul. Jadi sangat sulit sekali. ya, jadi di drama Korea ini bagaimana ceritakan membangun atau merintis sebuah startup. Sedangkan startup itu adalah Jadi startup itu sebenarnya nggak bisa dikatakan sebagai perusahaan konvensional seperti biasa. Apakah saya punya warung bakso baru, terus baru berdiri minggu lalu bisa dibilang startup? Tentunya secara terjemahan kata-kata bisa sih, startup kan bermula. Tapi di industri startup sudah menjadi industri, ada kata-kata yang sangat teknis yang mengatakan startup itu harus punya syarat-syarat. Di antara syarat-syarat itu adalah yang namanya scalability. Scalability itu bahwa startup ini bisa berkembang dengan sangat cepat dalam waktu yang sangat terbatas. Contohnya misalnya kayak Gojek. Gojek bisa mengalahkan pemain transportasi awal di Jakarta, Bluebird, yang berdirinya sudah puluhan tahun dengan waktu mungkin 2-3 tahun saja. Sudah bisa hampir menyamai bahkan mengalahkan Gojek. Wow, iya benar ya. Nah, bahkan seperti Uber. Gojek, sedangkan perusahaan Bluebird yang sudah puluhan tahun berdiri dikalahkan, yang memang
mungkin belum ada 15 tahun ya atau 10 tahun mungkin ya. Nggak mungkin, biasanya startup nggak sampai 5 tahun sudah kelihatan terbang. Seperti 5 tahun ya. Sangat cepat sekali startup. Setelah dia mulai dari go live, artinya bukan proses menjahit ya, bukan proses membangun software, tapi sudah dari go live sampai berkembang itu sangat cepat sekali. Kenapa begitu? Karena ada yang namanya teknologi. Jadi apakah semua startup pakai teknologi? Biasanya iya. Berarti rata-rata semua ke arah digital ya startup? Iya, teknologi, nggak bisa bilang digital. Karena teknologi itu sangat luas, bisa IoT, bisa aplikasi, bisa mesin pabrik mungkin. Jadi startup itu biasanya mengembangkan hal-hal baru, solusi baru dari masalah-masalah lama. Dan drama Korea ini juga menceritakan persaudaraan dari kakak beradik yang memang dipisahkan sekian tahun, sekitar 15 tahun ya, dan baru dipertemukan kembali, yaitu dalam sebuah kompetisi. Kompetisi yang memang ya di startup ini, bagaimana mereka bertarung. Dan perpisahan mereka ini juga karena perceraian orang tua. Jadi Dalmian lebih memilih ke ayahnya dan Won In-jae lebih memilih ke ibunya. Ya, ceritanya sih cukup mudah sih. Sebenarnya mamanya itu sangat mempertimbangkan ekonomi keluarga. Sedangkan karena balik lagi selalu ekonomi lagi. Jadi suaminya pengen mendirikan orang tua mereka ini, kakak beradik ini, cewek-cewek ini, orang tuanya itu ayahnya pengen mendirikan sebuah startup dan ingin resign dari perusahaan. Dan sebenarnya udah resign ya? Belum waktu itu kan, waktu itu belum kan debat panjang untuk resign, akhirnya resign juga. Jadi dramanya yang paling menghebohkan di awal plotnya adalah kakak adik itu, cewek-cewek itu melihat ayahnya dipukulin oleh bosnya. Saking parahnya itu akhirnya bapaknya luka-luka, ya. Lalu mereka pulang, terus akhirnya bapaknya resign. Bahkan bosnya mengancam kepada ayahnya mereka, silakan aja, kamu tuntut aku, mau berapa duit, gue bisa bayar. Jadi kadang-kadang startup itu bisa dimulai dari situasi yang memaksa. Situasi. Jadi kita kepepet, gitu. Atau juga startup bisa dimulai dari suatu ide brilian untuk menjawab situasi dan ide brilian. Iya. Nah, di drama Korea ini juga memang semua tersampaikan tentang masa lalu itu di episode 1. Perpisahan antara adik dan kakak ini dia menjadi awal dari cerita Dalmia mempunyai sahabat pena. Nah, kalian juga pasti tahu kan kalau zaman-zaman dulu tuh sering banget sebutan sahabat pena. Nah, mungkin bisa disebutlah di cerita ini Dalmia punya sahabat pena yang memang peran ini sebenarnya disuruh seorang neneknya ya. Tadi ngomongin mereka kenalan dari sahabat pena. Sahabat pena itu apa sih, Chan? Ya, sahabat pena itu karena awalnya mereka kan belum pernah saling bertemu dan saling berkenalan. Jadi mereka berkenalannya itu surat-menyurat selama zaman dulu 15 banget tahun. Ya? Iya. Jadi itu seakan ini menjadi surat cinta pertama dari seorang bayi. Biasanya belum kita berkenalan, tapi jadi berkenalannya tuh berkenalan tuh melalui surat-menyurat. Nah, ini lah yang terjadi di Dalmia. Jadi Tinder masa lalu gitu? Ya, Tinder masa lalu ya. Jadi dulu belum happening ada aplikasi atau handphone gitu ya. Akibat dari perceraian ini kan Dalmi tidak punya teman ya. Karena selama ini temannya itu kakaknya, In-jae ini. Jadi neneknya itu berinisiatif bagaimana membangkitkan semangatnya lagi, semangat cucunya lagi untuk bisa ceria. Nah, akhirnya tibaan ada sosok Han Jin Pyong yang memang numpang di rumah neneknya. Lalu neneknya meminta dia untuk menuliskan surat karena Dalmia merasa ini surat cinta pertamanya. Jadi dia excited banget. Nah, sayangnya surat ini berawal bukan nama asli dari Han Jin Pyong ini. Memutuskan surat ini dengan nama koran yang ada di sekitar di rumah itu, Nam Dong-san, sosok yang memang pas seumuran dengan Dalmia. Dan ternyata dia masuk koran karena menjadi juara Olimpiade matematika. Iya. Jadi bahkan Nam Dong-san nggak tahu bahwa namanya dipakai-pakai. Iya, tidak tahu sama sekali, dan itu sudah ya saat bertemu kan 15 tahun yang lalu kan. Jadi seperti itu ya, kisahnya sangat ya dramatis, cinta pertama melalui surat cinta. Jadi di drama Korea Startup ini kan banyak
beberapa startup ya yang mengkritik lah karena tidak sesuai kenyataan ya nggak sih? Betul. Jadi menurut saya sih bumbu-bumbu di film butuh lah. Iya. Untuk Dramatisir banget Iya. ya. Dan kalau semua pemainnya secantik ganteng itu mungkin startup nggak kayak gini ya. Iya. Tapi memang sih startup itu isinya pada dasarnya ya geeks sama nerds. Orang-orang kutu buku dan orang-orang suka teknologi komputer. Dan yang kutu buku yang benar Iya. membaca banget ya. Iya, jadi geeks sama nerd memang udah menjadi budaya startup. Jadi untuk menjadi CEO dari sebuah startup ini memang harus berlatar belakang pendidikan yang tinggi ya. Iya. Tidak seorang lulusan SMA. Iya, itu pengalaman pribadi dan pengalaman teman-teman di dunia startup. Memang dibutuhkan di zaman sekarang ya, mungkin 10 tahun yang lalu nggak seperti ini. Di zaman sekarang butuh banyak founder yang highly skilled, ya, yang punya skill yang tinggi. Contohnya Mark Zuckerberg, ya memang dia tidak lulus kuliah, tapi kan dia masuk Harvard. Oh iya, boleh Harvard. Ya. Nah, jadi memang sih butuh drama di sebuah film. Tapi yang saya mau tekankan di sini adalah startup is not easy. Ya, sangat kompleks, sangat sulit sekali membangun startup. Betul, sangat detail, sangat banyak hal teknis karena berkaitan dengan teknologi ya. Untuk menjalankan sebuah startup. Ada 3 orang menentukan bahwa sebuah bisnis startup sukses atau gagal. Dan 3 orang ini sangat krusial dan harus ada di semua startup. Memang tidak harus berperan di startup ini ya. Dan harus menjalankan tugas sama fungsi masing-masing. Yang satu, yang pertama adalah yang namanya hacker. Hacker adalah bukan berarti dia hacker meretas ya, negatif. Hacker di sini orang benar-benar ngerti IT di luar kepala. Nggak sembarangan IT aja, artinya dia benar-benar mengerti teknologi yang tepat guna. Kan teknologi banyak nih, kita pakai yang mana? Nah, karena terlalu lama itu bisa biaya juga. Yang kedua, yang sangat penting juga adalah yang namanya hipster. Hipster itu orang yang sangat ngerti pasar, orang gaul, orang ngerti tren, orang yang ngerti marketing, digital marketing, orang yang ngerti. Harus jago komunikasi ya? Enggak juga. Itu yang strategi sebenarnya. Jadi si hipster adalah strategis perusahaan. Jadi think tanknya biasanya di dia. Yang terakhir adalah namanya hustler. Hustler itu pada dasarnya ada salesman sempurna. Jadi dia itu komunikasinya bagus, persuasinya bagus, selalu memaksa untuk membuka jalan. Setiap hari pengen ketemu orang baru, sama yang itu betul banget. Tanpa 3 komponen ini, 3 orang yang sangat jago di bidangnya, rata-rata startup akan hancur. Wow, gitu ya. Berarti tadi ada hackers, hipster, dan hustler. Jadi untuk membangun sebuah startup ini minimal itu selain dari 3 itu ada harus berapa orang dari satu tim? 3 orang itu cukup. 3 orang itu bahkan cukup. Saya kenal startup di Indonesia yang didirikan dari kos-kosan, yang transaksinya sebulan sekarang 2 triliun rupiah. Wow. Dari kos-kosan. Dari kos-kosan. Karena ada 3 faktor itu, hustler, hacker, sama hipster. Jadi untuk membangun sebuah startup cukup minimal 3 orang aja itu udah yang sangat berperan ya. Ya, itu akhirnya menjadikan sebuah MVP. Itu cukup sekali. Nah, tanpa 3 orang yang sangat ini sama seperti band yang harus punya vibe, harus punya ritme. Biasanya kalau 3 ini udah nggak akur, ya kayak gagal. Bubar tim. Ternyata seru sekali ya dari kita mengulik drama Korea startup ini. Tapi memang sih mungkin ini adalah timing yang tepat ya, serba timing yang tepat. Jadi menurut saya kejelian para pengusaha bisnis media yang di Korea untuk membaca tren sekarang itu sangat cerdas. Sampai dia tahu, oh ternyata sekarang zamannya teknologi. Sekarang waktunya startup sebenarnya. Oh ternyata belum ada film startup. Ya belum ada film startup yang begitu dramatis gitu kan. Film Hollywood ya ada, kemarin ada film Facebook. Mark!
Mark! He's wired in. Sorry? He's wired in. Is he? Yes. About now, you're still wired in? Full security. You issued 24 million new shares of stock. You were told that if new investors How came much were along... your shares diluted? How much were his? Ada film tentang Apple juga. Oh ya. 12 megabyte USB, 2 ports. We're leaving the old Apple I.O. behind. Stereo surround sound built into every product, great keyboard, and the coolest mouse you've ever seen. This is what those things look like today. And now, I'd like to show you what they're gonna look like tomorrow. This is the iMac. Tapi memang nggak ada cinta-cintanya, nggak Iya. ada dramanya. Lebih Hanya kayak ini banget ya, lebih ke true story. True story Lebih ke ya. true story. Lebih kayak nonton dokumenter yang Hmm. yang ada dramanya. Kalau ini bener-bener hiburan banget, gitu, Iya. entertainment banget. Jadi itu yang bener-bener hebat banget bisa dibaca sama Korea. Jadi startup ini dimulai perdana di Korea. Iya. Lalu ternyata dia juga bisa disaksikan seluruh dunia Iya. melalui Netflix. Netflix. Yes, Netflix juga startup. Oh iya, startup Iya. juga ya. Di drama Korea ini memang banyak hal yang menarik. Jadi nggak cuman dari sisi ceritanya aja, tapi juga poin-poin dari proses startupnya juga ada loh ternyata. Itu gimana? Itu di judul-judul per episodenya. Seperti apakah judul-judul per episodenya? Ya, episode pertamanya aja plotnya namanya startup. Startup judulnya. Startup. Pertama udah startup, itu memang sudah diawali dari episode pertama. Itu menerangkan apa sih startup gitu. Mungkin untuk para penonton Balen Ngobrol yang memang tidak terlalu paham di dunia startup, kita akan menjelaskan di review berikutnya. So kita akan menyebutkan aja dulu ya. Oke, di episode kedua ada Friends, Family, Fools. Lalu episode 3 ada Angel dari kata Angel Investor. Ya. Ada episode 4 ada Sandbox. Box, Episode 5 ada Hackathon. Hack and Marathon, Episode 6 ada Keyman, He-Man. Oke. Episode 7 ada Burn Ray. lalu di episode 8 ada Backup, Lalu episode 9 ada Risk. episode 10 Demo Day. Lalu episode 11 ada Exit, di mana biasanya founder keluar dari startupnya menjual sebagai investor. So seru banget ya ternyata mereview yang lagi happening ini, drama Korea startup yang memang sesuai banget dengan Balen Ngobrol yang ke arah teknologi. So kita kayaknya bakal ada review berikutnya ya. Episode Iya, ada karena part per 2. episode, karena dari judul per episode ini adalah bagian dari proses-proses sebuah startup ya, dan itu yang perlu harus menjelaskan lebih detail lagi di berikut ya. Nantikan terus ya. Jangan lupa like dan subscribe. Saksikan lagi di part 2 di Balen Ngobrol. Kulik-kulik. Yo, Bye-bye.